Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah BCA Islamic Center bisa hadir kembali untuk melanjutkan kajian kita di surat Al-A'raf. Kemarin sudah kita bahas yang bagian akhir ayat 43-nya bahwa masuk surga adalah balasan dari amal soleh yang dilandasi iman kepada Allah. Juga karena adanya rahmat dari Allah. Kalau rahmat dari Allah tidak ada, seorang belum tentu akan masuk surga, yaitu suatu tempat kesenangan yang disediakan Allah bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh. Tetapi bila tidak ada rahmat Allah, tentu seseorang tidak akan masuk surga, sebab tidaklah sebanding amal soleh dengan nikmat surga itu. Jadi rahmat itulah yang akan kita cari ya Pak ya. Jadi kayak orang itu kalau pecinta-pecinta Al-Quran, ya mereka nanti akan dirahmati sama Allah ya. Rajin sholat akan dirahmati oleh Allah ya. Kemudian menyempurnakan rukun Islam akan dirahmati oleh Allah. Menyempurnakan rukun iman akan dirahmati oleh Allah. Kemudian berbuat ihsan juga akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kata kami wariskan terkandung di dalamnya rahmat Allah. Tidak mungkin seseorang masuk surga walaupun besar amal solehnya tanpa adanya rahmat Allah baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhila ahadan amaluhul jannata qalu wala anta ya Rasulullah, qala la wala ana illa ayyataghammadani Allahu bifadlihi wa rahmahi." Amal perbuatan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Mereka para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga begitu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Juga saya begitu, kecuali kalau Allah memberikan kepada saya rahmat dan karunia-Nya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Jadi sekali lagi Pak, mudah-mudahan ya Pak, apa yang kita lakukan ini bisa menyebabkan apa Pak? Datangnya apa? Rahmat dari Allah ya. Jadi rahmat itulah ya. Jadi kita bisa ngaji ya karena dirahmati Allah. Sampai bisa menjadi bapak yang baik ya karena dirahmati Allah. Jadi ibu yang baik ya karena dirahmati oleh Allah. Rahmat itu adalah apa? Kasih sayang. Hari ini Pak, kita sambung 44 ya Pak. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari
an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Minta tolong dibaca artinya yang keras. Monggo. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara kami, laknat Allah bagi orang-orang zalim. Ya. Baik, kita perhatikan lagi. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa adab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab betul. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dolim. Ya, minta perhatiannya dilihat surat 67 Pak, ayat 10. Siapa yang menemukan dulu dibaca yang keras. Surat Al-Mulk. Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu kira-kira ucapan itu diucapkan waktu di dunia atau sudah masuk ke neraka? Masuk ke neraka. Neraka. Nah, jadi sudah nasi sudah menjadi bubur itu. Bubur. Seandainya aku dulu mau dengarkan, seandainya aku dahulu mau memfikirkan, seandainya aku dulu mau ngaji, aku mau sholat, aku menjadi orang Islam yang taat, aku tidak seperti ini. Terus dimasukkan di neraka itu loh, penghuni-penghuni neraka itu bilang begitu. Itulah yang namanya sesal di kemudian hari itu Pak. Ya, makanya lebih baik sekarang ini ya tobat setiap hari gitu aja. Ya, astagfirullah wa atubu ilaik, begitu ya Pak. Jadi tidak boleh ya, tidak diterima tobatnya seseorang kalau sudah ajalnya datang. Minta tolong dibuka surat keempat ayat 17 dan ayat 18. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Yang belum baca bergantian, tadi sudah Pak Yani. Silakan yang keras. Surat keempat ayat 17 dan 18. Dibagi dua orang. Pak Wawan. Sudah ketemu belum? Yo, dibaca yang keras. Surat An-Nisa ayat 17. Monggo. Pak Wawan. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti.
kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dia tidak mengerti ya, berarti apa? Bodoh ya. Jadi orang yang belum tobat itu dinamakan orang dolim tadi, ya. Jadi orang dolim, orang peteng, dan makanya dia nggak mau tobat, ya. Makanya kita disuruh tobat, ya. Orang kafir ya harus tobat, orang dolim ya harus tobat, orang fasik ya harus tobat, orang musyrik ya harus tobat, orang munafik juga harus tobat, ya. Jadi tobat itu memang seperti itu. Terus 18-nya Pak Iksan. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang, dan tidak perlu diterima tobat. Dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran, bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Jadi sekali lagi, kalau sudah ajal itu tiba, maka pintu tobat sudah ditutup. Makanya tobatnya kapan ya? Sekarang ini, besok dan seterusnya sampai mati. Makanya kalau selesai sholat itu disuruh membaca istighfar itu, ya, memohon ampunan, kemudian jangan melakukan hal-hal yang jelek, karena Allah itu Maha Pengampun, ya. Jadi begitu. Tapi jenengan tidak boleh ingat kejelekan jenengan tok. Kena eling jeleke terus akhirnya gimana? Bisa maju nggak kita? Setan itu biasanya selalu mengingatkan kejelekan kita. Ya Pak, kalau kejelekan kita diingat-ingatkan kepada kita sama setan, kita malu nggak Pak? Malu, padahal Allah itu Maha Pengampun, ya. Jadi kejelekan kita yang tahu kita sama Gusti Allah. Jadi kalau muncul kejelekan itu ya sampean banyak istighfar. Alhamdulillah saya sudah menemukan tobat. Saya sudah menemukan tobat itu gitu ya. Jadi merenung begitu ya untuk bertafakur. Tahun baru kemarin 1442 Hijriah, sekarang tahun berapa Pak? 1443 Hijriah ya. Baik, 44-nya ayat ini menerangkan bahwa kelak di akhirat akan terjadi dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Hal ini terjadi setelah penghuni surga menetap dalam surga dan penghuni neraka sudah menetap dalam neraka. Loh Pak, terjadi dialog Pak. Penghuni surga karo penghuni neraka omong-omongan. Piye iki? Penghuni surga dengan segala kenikmatan dan kesenangan yang diperoleh dan wajah berseri-seri menghadapkan mukanya ke arah penghuni neraka yang sedang menderita karena kedurhakaan dan kekafirannya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Seraya berkata, sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Allah kepada kami yang disampaikan Rasulullah. Kami telah memperoleh kesenangan, kemuliaan yang abadi, yang tidak dapat kami ceritakan bagaimana nikmatnya dalam surga. Apakah kamu sudah memperoleh adab dan siksaan? Bayangno Pak. Penghuni surga tanya kepada penghuni neraka, piye? Kowe wis dikeplaki malaikat apa urung? Kowe wis disadui malaikat apa urung? Kowe wis dipentungi malaikat urung? Ditakoki koncone iku ya. Mereka menjawab, benar, kami sedang menerima adab sebagaimana yang telah diancamkan kepada kami dengan perantaran Rasulnya. Loh, Rasul sudah menyampaikan apa kemarin? Ada berita gembira,
ada berita peringatannya. Jadi kalau berita gembira itu tentang surga, kalau peringatan itu tentang neraka, ya. Di tengah-tengah percakapan yang seperti itu terdengar satu seruan dari malaikat yang mengatakan, kutukan Allah terhadap orang yang dolim, yang menganiaya diri sendiri, yang tidak mau menerima kasih sayang Allah semasa di dunia, yaitu memasuki surga yang sudah dijanjikan Allah. Jadi ternyata orang-orang yang dolim tadi, orang-orang yang kafir tadi, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang fasik, itu ternyata tidak mau menerima kasih sayang rahmat tadi loh Bu. Jadi rahmat itu diabaikan. Ya akhirnya ya tidak dirahmati sama Allah, wong hidupnya dia tidak mendekati rahmat. Hidupnya bukan dengan rahmat, tapi hidupnya dengan laknat. Makanya iblis itu apa? Iblis laknatullah. Jadi kalau sudah dilaknat sama Allah itu, kasih sayang itu enggak ada. Berarti orang itu pasti celaka. Fir'aun gelare apa? Laknatullah alaih. Dilaknat. Ya dilaknat. Kalau yang orang baik itu ya rahmatullah. Telah kembali ke rahmatullah. Loh. Rahmatullah. Hidupnya dengan rahmat, sakitnya dengan rahmat, matinya ya dengan rahmat. Makanya kalau orang beriman itu mati, telah kembali ke rahmatullah. Oh, berarti baik ya Pak. Makanya kita harus hati-hati Pak, harus berhati-hati betul. Itu tadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka ya. Penghuni surga ya menyampaikan bahwa Allah Maha benar, Rasulullah benar, Al-Quran benar, bahwa ada yang namanya nikmat dan ada yang namanya adab. Nah, itu akan dimulai dari pada waktu manusia itu meninggal dunia ya Pak. Makanya di kuburan itu namanya alam apa? Alam kuburan itu namanya alam barzah, itu alam penantian masih lama. Makanya sampean disuruh mendoakan orang-orang yang seperti tahanan loh Pak ya. Ada rumah-rumah ya, rumah-rumah yang indah, ada rumah-rumah yang memprihatinkan ya. Makanya sampean yang masih hidup itu berjasa kepada mereka yang sudah meninggal, bapak sampean ya, ibu sampean, guru-guru sampean itu ya, sampean bercita-cita jadi orang yang baik sehingga doa-doa dari sampean itu akan dikabulkan oleh Allah. Makanya kita kalau lewat kuburan itu disuruh uluk salam ya, bisa assalamu alaika ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Nah, jadi bahasanya itu aku pun nanti juga akan mati, kue tak dongakno muga-muga kue dikasih sayangi Allah, muga-muga dosamu disepuro karo Gusti Allah. Loh ngono. Jadi makanya kita itu hidup disuruh menjadi orang yang baik itu supaya doanya ijabah. Lah nek wong kafir sing ndonga ya gak diijabahi. Ya Pak. Wong munafik ndonga ya gak diijabahi. Wong elek ya
diijabahi hanya urusan dunia dan isinya tok. Beda Pak ya, programnya itu beda Pak. Ya, program orang yang yakin dengan programnya orang yang tidak yakin dan orang yang ragu-ragu itu beda ya Pak. Tugasnya ya Pak, tugas hidupnya untuk apa? Ibadah. Tujuannya mencari ridhonya Allah, fungsinya sebagai hamba Allah dan pemimpin ya. Pak Bambang ya pemimpin, Bu Tutu ya pemimpin, Pak Yani ya pemimpin, Bu Rahayu ya pemimpin, Pak Iksan ya pemimpin, Pak Wawan pemimpin, kita semuanya pemimpin. Jadi dihadirkan di dunia ini kita menjadi pemimpin semuanya. Makanya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Jadi yang wedok, perempuan juga akan ditanya tentang anak-anaknya. Kalau suami ya bojone, yo anake, yo nyambut gawene bener apa ora. Jadi kalau masalah harta pertanyaannya itu apa? Dari mana dan ke mana? Caramu memperoleh harta itu dengan cara halal atau haram, mari ngono mbok gawe opo, itu ditanyakan ya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya nanti dengan barokahnya ngaji ini sampeyan diberi ketatakan oleh Allah pada saat sakit ya Pak, pada saat sakaratul maut, pada saat jenengan berada di alam barzah, mudah-mudahan jenengan tatak. Gak usah di malaikat Israel ku yo makhluk, Rokib Atid yo makhluk, Israel mungkar nangkir yo makhluk Gusti Allah. Jadi gak usah wedi ya, sing penting jawabe sing teteh. Ditanyai siapa, man robuka, siapa Tuhanmu, jawabnya apa? Allahu Rabbi. Sopo pangeranmu? Allah. Ya tetep Allah, aja terus hari pahlawan terus eling Diponegoro. Nanti keplak malaikat pangeran Diponegoro. Imam Bonjol iku ngono jenenge pahlawan. Jare malaikat tak selentik ojo guyon kat guyon, malaikat tidak guyon ya. Apa kitabmu ya Al-Qur'an ya. Jadi begitu semua insya Allah yang bagi yang ngaji, yang hidupnya ini baik, Islamnya baik, imannya baik, ihsannya baik. Jadi ihsan itu tertinggi Pak ya. Ihsan itu merasa apa kemarin? Merasa didengar dan dilihat oleh Allah. Makanya berhati-hati. Mudah-mudahan pada malam hari ini apa yang kita kaji pada surat Al-A'raf ya Pak ya. Ayat keberapa ini? Ayat ke-44 dapat bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, anak cucu kita dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan nanti kita bisa berkumpul di dalam surga bersama anak cucu kita, saudara-saudari kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita ngaji. Dibuka nanti, minta tolong terakhir surat 40 ayat 8 dan 9. Minta tolong, silahkan dibaca. Mudah-mudahan ini bisa terbukti nanti. Syaratnya harus iman dan takwa. Surat 40 ayat 8 dan 9. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Surga Aden. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh
di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ya, itu ya Pak ya. Jadi visi dan misi jenengan itu ya. Jadi rumah jenengan ya, rumahnya Mbah Nabi Adam alaihissalam dan para nabi itu di surga ya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.